Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Al-Hidayah dari Prodi PAI kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pendapat tentang Tuhan, jiwa, dan ilmu menurut tiga filsuf, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Langsung saja kita akan memasuki pendapat yang pertama, yaitu dari Al-Kindi. Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah sebab utama dari segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu yang ada itu mempunyai sebab yang dimana sebab itu akan kembali kepada Tuhan. Dan menurut Al-Kindi, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Tuhan. Jadi pada intinya, kalau kita telusuri semua kejadian yang ada di dunia ini, pasti akan sampai pada satu sumber utama, yaitu Tuhan. Menurut pendapat yang kedua yaitu dari Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, Tuhan disebut wujud al-wujud, yang artinya pasti ada. Selain Tuhan, makhluk itu bersifat mungkin ada, yang pada artinya bisa ada, bisa tidak ada. Dan ilmu diperoleh melalui akal, latihan berpikir, dan pendidikan. Jadi manusia itu harus mengembangkan akal lewat pendidikan agar mencapai kesempurnaan. Dan yang terakhir menurut Ibnu Sina yaitu Tuhan juga berarti wujud al-wujud, yang artinya pasti ada dan sumber dari segala keberadaan. Jiwa manusia mandiri dan tidak hancur meski tubuh itu mati. Dan yang terakhir, ilmu atau pengetahuan dari akal yang aktif, di mana akal itu membantu manusia memahami kebenaran. Jadi pada intinya, akal mempunyai peran yang sangat besar dalam memahami ilmu dan realitas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan mental menurut Ibnu Sina beserta cara penyembuhan gangguan mentalnya beserta pembersihan jiwa. Yang pertama, apa sih itu gangguan mental menurut Ibnu Sina? Menurut Ibnu Sina, gangguan mental adalah emosi yang sangat berlebihan, walaupun itu dari segi marah, takut, dan sedih, pikiran negatif, dan stres yang berkepanjangan, pola hidup yang tidak seimbang, dan jauh dari ketenangan spiritual. Artinya, masalah gangguan mental ini sering muncul karena hidup yang tidak seimbang. Terlepas dari gangguan mental, ada cara-cara untuk menyembuhkan gangguan mental tersebut. Salah satunya adalah pendekatan menyeluruh, baik dari jiwa dan tubuh. Terus ada nasihat dan dialog-dialog yang menenangkan agar orang yang terkena gangguan mental itu pikirannya lebih rileks. Dan yang ketiga, pola hidup yang teratur dan terutama ibadah dan tafakur. Penyembuhan tidak hanya obat, melainkan menata hati dan pikiran seseorang. Selain penyembuhan gangguan mental, di sini juga ada pembersihan jiwa. Di sini ada beberapa langkah penting, yaitu mengendalikan hawa nafsu dan mengurangi kesenangan yang berlebihan, dan yang terpenting adalah fokus mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya simpulkan materi yang saya bahas, yaitu menyimpulkan tiga tokoh ini berpendapat bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu, dan akal adalah jiwa yang sangat penting dalam hidup manusia. Dan yang terakhir, kesehatan mental tercapai jika akal, emosi, dan spiritual berjalan seimbang. Cukup sekian dari saya atas penyampaian materi ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.